Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan surah Al-Fajr. Bahasan kita hari ini dari ayat 15. Kalau nyampe nanti ayat ke-20. Fa'ammal insanu, adapun manusia, idza mabtalahu rabbuhu, ketika diuji Tuhannya, ketika Allah menguji manusia. Mengujinya fa'akramahu, dengan memuliakannya, wa na'amahu, dan memberikan kesenangan. Fayaqulu, maka manusia itu mengucap, Rabbi, Tuhanku, akroman, telah memuliakanku. Ayat ini nyambung ke ayat 16. Wa amma, dan adapun, idza mabtalahu, ketika Allah menguji manusia itu, faqadara alaihi rizqahu, rizkinya disempitin, dipersempit. Fayaqulu Rabbi ahanan, maka mereka ngomong, Tuhanku sedang menghinakan aku. Ini dua ayat yang sering terjadi di kita. Kita ini ngerasanya kalau rezeki lancar, keinginan terkabul, cita-cita tercapai. Umpama tahun ini ada pilihan RT, nyalon RT jadi. Kemudian bulan depan kayaknya kurang puas kalau cuma jadi RT. Ada calon RW, calonan RW jadi. Jadi RW kekuasaannya cuma se-RW. Ada calonan lurah, nyalon lurah. Loh kok yo jadi. Wah, kurang luas kalau cuma sekelurahan, sekecamatan lah nyalon camat. Padahal kita ini semua ya camat ya. Calon mahti. Jadi kalau cuma sekecamatan, wilayahnya cuma Cilincing doang. Siapa tahu naik wali kota atau kabupaten. Loh kok ya jadi. Cuman sekabupaten masih kurang puas. Provinsi nyalon gubernur. Gubernur loh kok ya jadi. Wah, kalau cuma segubernur seprovinsi, cuma se-DKI, cuma se-Jawa Tengah, cuma se-Jawa Timur, nyalon presiden. Loh yo kok jadi. Kalau udah presiden apa lagi? Udah nggak ada lagi. Lah umpama ada orang karirnya sebagus kayak begitu itu, dia merasa sedang dimuliakan oleh Allah. Lah dia bangun usaha kayaknya nggak sengaja, cuman iseng-iseng bikin opo kayak gitu, lo kok berkembang jadi banyak. Ngerasanya fayaqulu Rabbi akroman, ia akan mengatakan bahwa saya ini sedang dimuliakan oleh Allah. Lah sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu Rabbi ahanan. Indilalah rezeki kok ya seret. Orang-orang gajian tepat waktu, lo kok mundur seminggu. Begitu udah mundur ditanyain lagi, mundur lagi. Sampai tagihan dari A sampai Z datang. Nyalon nggak ada yang jadi. Mulai dari nyalon presiden nggak jadi. Kayak tadi kebalikannya, nyalon gubernur nggak jadi. Turun nyalon bupati nggak jadi. Sampai mentok nyalon RT pun nggak jadi. Mereka beranggapan fayaqulu Rabbi ahanan. Kalau kayak begini berarti Allah sedang menghinakan aku. Padahal ayat selanjutnya kalla, enggak begitu.
rezeki lancar, karir bagus, banyak duit bukan ukuran orang jadi mulia. Sebaliknya rezeki seret, karir gak bagus bukan ukuran orang itu hina. Kalau ayat Quran mungkin ayatnya ibu hafal, inna akramakum, nggak ada yang hafal lanjutannya, indallahi atqakum. Orang paling mulia di hadapan Allah itu orang yang paling bertakwa. Itu kalau mulia di hadapan Allah. Kalau mulia di hadapan sesama kita kita ngormatin orang yang kita utamakan apanya? Duitnya, jabatannya, apanya? Ya tergantung orangnya ya. Ada orang kaya raya kontrakannya se-RW umpama, tapi pelitnya naudzubillah. Kita masih hormat gak sama orang kaya model begini? Ada orang kaya dermawan tapi kalau ngasih ngomongannya nyelekit. Umpama kita lagi main di rumahnya disuguhin anggur, nih anggur makan, kamu seumur-umur belum mana makan kan anggur nih, paling kamu makan itu seri, tahu seri Bu? Nah, paling mentok kamu makan seri nih anggur nih, seumur-umur kamu belum makan, jangan banyak-banyak ntar pelut ngures, wong biasa makan seri kok makan, itu kira-kira kita masih tegel makan nggak? Umpama orang kaya dermawan dia, kita dikasih duit 1 juta, alhamdulillah, tapi omongannya itu, nih saya kasih duit 1 juta, kamu seumur-umur belum pernah kan megang duit 1 juta, paling 10.000 kamu megang, hati-hati ntar gak bisa tidur megang duit 1 juta. Kalau saya mah udah sering, kira-kira itu nerima sih nerima, cuman kan hati gondok kan. Nah, iya. Ini orang kaya, dermawan, tapi kenapa masih tidak kita hormati? Sebabnya apa? Akhlaknya. Maka kalau boleh diurut, orang dihormati orang itu pertama karena akhlaknya, kepribadiannya. Walaupun dia dermawan, walaupun dia kaya, kok akhlaknya nggak bagus, kita udah nggak respect lagi. Umpama ibu majelis taklim ini diundang, orang kaya selamatan, gelar karpet yang dari Turki yang harganya mahal. Begitu kita masuk, karpetnya langsung digulung. Orang miskin pada datang ntar karpet ngelondri lagi, gulung. Kita yo masuk, cuman kan orang kaya Maka yang pertama, manusia itu dihormati karena akhlaknya. Kedua karena kedermawanannya. Ketiga bisa jadi karena ilmunya, bisa jadi karena hartanya. Lah kalau kita bisa yo semuanya, kalau bisa yo jadi orang kaya, yo jadi orang berilmu, yo jadi orang dermawan, yo jadi orang berakhlak. Tapi kan 4 model begini kan makhluk langka. Yo mungkin ada, saya yakin ada, cuman kan termakhluk makhluk ajaib ini. Ada yang kadang akhlaknya bagus, sama orang ngomongnya sopan, tapi kismin, utang di mana-mana. Yo, lah orang kan begitu yo, keseimbangan. Ada orang pinter ya, gelar akademiknya berentet, prof, tuh profesor atau provokator ya mbok, DR, IR, kalau perlu KH, namanya si pendek Parno umpomo. Ada yang namanya suaminya Parno? Nggak ada yo. Ntar kalau ada suami saya gitu. Belakang masih ada tambahan SH, MH, kalau perlu BH, popo kono. Wes. Gelarnya banyak, tapi kadang ya nyombongnya naudzubillah. Orang itu nggak ada yang sempurna. Pasti ada kelebihan, ada kekurangan, itu pasti. Lah orang itu saat diberi kelebihan, ia nyangkanya
faqyaqulu rabbi akroman. Dan ketika diberi kekurangan nyangkanya fayaqulu rabbi ahanan. Lah kita ini saat ini nih, kita ngiranya ini di ayat yang ke-15 apa 16? Bu, kita ini ngerasanya hari ini berada di ayat yang ke-15 apa 16? 15 atau 16? Kalau ngerasa kok hari ini rezekinya bagus, kesehatan bagus, itu berarti fayaqulu rabbi akroman ayat 15. Tapi ada yang ngerasanya itu faqadara alaihi rizqahu, rizkinya kayaknya lagi seret, indilalah badan yo sakit, anak sekolah yang dicita-citakan di daftar yang terdekat yo malah nggak diterima, keterimanya yang jauh, udah jauh nggak ada jalur angkot, pulang pergi antar jemput, faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Lah kita rasanya ini yang 15 atau 16? Yang tahu kan ibu masing-masing ya. Ngerasanya ini kita hari ini rasanya kayak apa? Yang tahu kan kita. Kalau orang lain kalau bahasa Jawa itu sawang sinawang. Ibu ngelihat saya enak, saya ngelihat ibu enak. Saya ngelihat ibu enak, tinggal duduk, ngantuk, pulang, nenteng, besek. Enak ya? Enak. Ibu yang nyangka saya enak ya, Ustadz enak ya, datang belakangan. Beseknya gedean, ya kan? Nah, ya kan? Pulang barengan. Sawang sinawang ya. Ya ibu enak, gak perlu belajar buka-buka kitab lah saya. Mungkin ibu lagi tidur, saya masih utak-utek. Ini opo ya artinya ya, tafsirannya opo ya. Kadang saya tuh sehari minimal baca buku itu 2 jam 3 jam. Itu saya rutinkan. Dan saya kalau baca buku itu tetap tempatnya di teras. Makanya asal ada tetangga lewat, Pak kayak anak sekolah aja baca buku melulu. Loh, ini bukan baca buku. Saya kalau ditanya lagi ngapain, Pak? Ngasah arit. Tahu ngasah arit? Orang kalau mau ngarit, itu kalau aritnya tumbul ngeselin. Tapi kalau aritnya tajam, enak. Lah ini nih kalau seandainya saya nggak belajar di depan ibu, ya plongok. Ini ayat maksudnya apa ya? Ibarat orang mau ngarit, orang mau macul, tapi paculnya aritnya tumpul. Lah kalau tajam satset enak. Maka hidup itu sawang sinawang. Yang ngontrak, nyawang yang punya kontrakan enak ya, tiap bulan terima kalau kontrakannya itu bulanan. Tapi bagi yang punya kontrakan kan bisa ngomong balik, orang kontrak mah enak, asal kontrakan kebanjiran, kontrakan bocor tinggal pindah, nggak mikirin nguruk, nggak mikirin betulin yang bocor. Nah, makanya hidup itu sawang sinawang. Kalau bahasa Indonesia sawang sinawang itu apa? Sawang sinawang itu kan bahasa Jawa. Lihat itu kan nyawang kalau bahasa Jawa kan. Dan kalau bahasa Indonesia apa? Lihat-lihatan gitu. Hidup itu sawang sinawang. Lah biar orang lihatnya enak tapi bener-bener enak, ya tinggal kita yang ngatur. Kalau orang pandai syukur, insya Allah hidup itu enak. Yang dari jamaah, alhamdulillah, nggak perlu ngotak-ngatik kitab, nggak perlu baca buku banyak, asal bismillah berangkat duduk. Ayo ntar pulang yo nentengnya sama yang jadi jamaah. Yang jadi ustadznya alhamdulillah, cuman timbang modal buka-buka bentaran.
Kalau kitabnya nggak nemu, tinggal nanya ke Mbah Google, kan beres. Zaman sekarang, duduk datang belakangan, insya Allah nentengnya agak banyakan. Kalau yang bisa syukur, kalau nggak bisa syukur ya kayak tadi. Enakan Ustadz, yang Ustadz enakan jamaah. Ya gitu ya. Kalau nggak bisa syukur, makanya yo supaya orang ngira hidup kita enak, beneran enak. Kata orang-orang yo syukurin aja. Kalau kata syukuri apa yang hidup adalah, ternyata bisa grup band juga toh. Lo itu kayaknya lagu sederhana, tapi ternyata yo artinya mendalam. Orang yang pengen hidupnya enak itu orang yang bisa syukur. Biar orang lihatnya kayaknya sengsara, tapi nyatanya mereka ya bisa ketawa terbahak-bahak ya. Saya tuh pernah lagi jalan macet, lagi nyetir mobil gak enak, kayaknya adem ya. Ngelihat orang gali-galian pinggir jalan itu. Orang gali kabel apa itu. Itu kita ngelihatnya kayaknya kan ya sengsara banget ya. Lubangnya kecil, orangnya masuk sampai lumpur itu seluruh badan. Tapi saya lihat mereka ya sama temennya ya ketawa, berarti kan ya bahagia ya. Iya kan? Dengan temennya loh saya lihat sambil macet-macetan di jalan di daerah Pondok Ungu Bekasi nih. Itu kok ya ketawa sama temen-temennya, mosok lagi sedih ketawa kayak gitu sih. Ya ketawa bahagia ya. Sementara yang di dalam mobil bisa ada keke pusing. Umpama sekarang tanggal berapa ini? 21. Ternyata jatuh tempo cicilan mobilnya tanggal 23. Apa yang nggak pusing? Ayo, hidup itu sawang sinawa. Biar kita ini orang lihatnya kayaknya sengsara, asal bisa menikmati ya insya Allah bahagia. Kan gitu. Tertawa bahagia itu bukan hanya milik orang kaya. Bahkan kadang di keluarga kaya ada yang nggak pernah tertawa bahagia. Saya itu punya temen Bu, sekarang itu penuh dengan penyesalan. Padahal dulu sama-sama masih bujangan. Itu doanya begini, ya Allah nanti saya ketemu jodoh anak bontot, rumah tinggal nempatin, warisannya banyak. Enak yuk. Ayo, dapat istri anak bontot, rumah tinggal nempatin, warisannya banyak. Alhamdulillah saya nikah 2005, dia 2008, duluan saya. Kesampaian itu niatnya. Mertuanya itu pensiunan pelabuhan, rumahnya itu kesininya 10, kesononya 25. Gede banget ya. Warisannya bukan hanya satu tempat, bahkan punya warisan sekolahan. Sekolahan tanahnya berapa meter? Sekolahan. Tapi apa yang terjadi? Sekarang, saya kerja panting, pontang. Begitu saya dapat hasil, nggak ada kelihatannya. Asal berantem sama istri, istrinya ngomong apa? Lu datang cuman bawa kolor doang. Walaupun dia kerja kayak apa, kalau seandainya dia sukses, orang bilang pantes warisannya banyak. Kalau gagal, digoblokin orang. Tinggal warisan, tinggal jalanin aja nggak bisa. Sekarang nyesel. Makanya kalau doa hati-hati ya. Doa yang kayaknya enak belum tentu enak. Orang lain kita dulu teman-teman seangkatan kalau ngelihat itu teman kita enak ya, nggak usah pontang-panting, rumah tinggal nempatin, warisan tinggal nikmatin. Ternyata enggak. Makanya yo tadi balik, hidup itu sawang sinawa. Kalla, enggak begitu. Enggak begitu itu maksudnya kalau lagi enak jangan ngira lagi dimuliakan Allah, kalau lagi enggak enak jangan ngira lagi dihinakan Allah. Wong semua itu ujian. Nabi Allah Sulaiman
Yang dimiliki oleh Nabi Allah Sulaiman itu kan rata-rata kita pengen ya. Nabi Sulaiman itu kekuasaan punya, istri cakep, harta benda banyak, pendukung pengikut banyak. Semua orang pengen kayak seperti itu. Tapi apa dia bilang? Beliau mengucapkan dalam ayat Quran, dia bagikan dalam Al-Quran, beliau bilang begini, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Kata Nabi Sulaiman begini, ini adalah karunia Allah, liyabluwani, untuk menguji aku, aashkuru, apakah saya orang syukur, am akfur, atau orang yang kufur. Jadi kaya, miskin, sehat, sakit, lapang, sempit, banyak duit, gak ada duit, itu semua ujian. Tapi sama-sama diuji. Kita milih mana? Banyak duit apa gak punya duit? Sama-sama diuji loh, sama-sama ujian. Milih kaya apa kismin? Milihnya ya, milihnya. Tapi wong nyatanya diijabah kok enggak? Insya Allah lah ya. Wes anggap aja kita ini kaya gitu loh. Itu namanya optimis, orang syukur. Kaya, wong nyatanya ya saya sehat. Nah iya, banyak orang duitnya banyak tapi nggak bisa kayak saya. Banyak duit dia beli apa aja bisa. Baru mau beli sate, jangan, kolesterol. Pengen makan durian, jangan. Ayo kan, pengen makan soto babat, jangan. Mendingan kita walaupun nggak bisa beli, kadang-kadang ada yang traktir. Makan soto babat, wong karena jarang-jarang yo, enak yo. Durian, enak. Nggak ada pantangan, wong sehat. Berarti lebih enakan mana? Lebih enakan kaya, sehat gitu ya. Maunya kita yo kaya yo sehat maunya. Kalau dulu nggak kuat beli, kalau dulu nggak kuat beli, nggak makan itu dulu karena nggak kuat beli. Kalau sekarang nggak makan karena nggak boleh. Jadi kapan hidup ini seneng ya? Dulu pengen makan sate nggak kebeli. Sekarang bisa, jangankan beli sate, sama gerobak-gerobaknya, apa satenya kebeli. Cuman sekarang nggak boleh. Ya situ memang kita ya segini ini kayak. Lah Nabi Allah Sulaiman itu beliau mengatakan liya beluani aashkuru am akfur. Apakah saya diberi semuanya ini saya syukur atau kufur? Lah kita ini diberi kayak begini nih, kayak begini nih loh. Sementara banyak orang lain yang pengen seperti kita itu banyak loh. Bisa jalan ke sono ngaji, bisa kumpul ke sono temennya, bisa kumpul keluarga, itu banyak yang kepingin. Makanya yo, kondisi apapun anggap aja ini yang terbaik dan disyukuri, alhamdulillah. Makanya kalau ditanya orang gimana Bu kabar, alhamdulillah. Sehat, lancar. Gampang jawaban yuk. Ini kadang kalau ditanya kebanyakan cap sih. Gimana kabar? Pinggang sakit. Udah ke BPP belum sembuh, udah ke obat apa gitu, sekali pertemuan 1 juta belum sembuh. Itu penyakit tambah bikin sakit kalau dicap-cepin. Keadaan jadi lebih sakit kalau kita cap-cep. Umpama, gimana kabar suaminya Bu? Alhamdulillah. Lah kok cap-cep? Punya laki, nggak kayak punya laki, mancing mulu. Alhamdulillah banyak orang lebih cakep dari ban ibu, tapi nyatanya nggak punya laki. Ayu Ting Ting cakep ya,
cakep, terkenal, banyak duit, tapi nggak punya laki. Jadi lebih beruntung mana? Lah iya, Ayu Ting Ting itu cakep, banyak duit, yo terkenal. Nyatanya nggak punya laki. Lah ibu cakep yo, kaya yo, terkenal yo, tapi wong punya, alhamdulillah. Ini dalam rangka untuk menghibur diri. Loh, ayat Quran itu kan syifa, ya kan, sebagai obat. Kalau lagi sakit hati, ekonomi kok begini-begini aja, bandinginnya ya begitu tadi. Banyak Dewi Persik kurang apa cakepnya ya. Beritu punya laki bentaran pisah, bentaran pisah, bentaran pisah. Mendingan ibu cuma sekali. Rawet. Lah yo, Dewi Persik kurang apa cakepnya yo. Iya, kalau nonton Indosiar cakep yo. Tapi ternyata lakinya bentaran ganti, bentaran ganti. Sekarang kayaknya malah nggak punya yo. Iya. Ya iya. Yang di TV kan cakep-cakep yo. Iya, nyatanya yo mereka yo kaya yo terkenal, tapi nyatanya sayang disayang nggak laku. Mendingan ibu yo. Iya. Terkenal enggak, kaya enggak, cakep yo. Tapi ternyata alhamdulillah. Makanya ayatnya langsung kala, enggak begitu. Maksudnya enggak begitu itu bukan berarti kalau rezeki lancar, badan sehat, banyak duit itu Allah lagi memuliakan, enggak. Atau sebaliknya kalau rezeki seret, badan sakit, itu Allah lagi menghinakan, ya enggak. Makanya ayatnya kala. Lah terus kemuliaan itu balla tukrimunal yatim. Bahkan mulianya orang itu kalau dia bisa memuliakan anak. Kemarin bulan Muharram pada berlomba-lomba santunan anak. Begitu selesai Muharram apakah ya berhenti? Yo enggak. Kalau memang ada kemampuan, yo tetap bantu dengan caranya. Enggak mesti bantu dengan harta, karena bisa jadi anak yatim ternyata kaya raya. Umpama Raffi Ahmad kaya raya bu ya. Kok umpama enggak panjang umur, begitu meninggal itu anaknya kan yatim semua ya. Itu kira-kira kalau ngadain santunan dicantumin nggak itu? Lah kan anak yatim. Lah iya. Ya iya. Bantu itu bukan berarti harus dengan harta. Yo dengan cara lainnya. Kalau memang kebetulan yang yatim itu miskin, yo dibantu dengan duit. Lah kebetulan kalau yatimnya itu anak orang kaya, ya dibantu dengan yang lainnya. Misalnya dengan membantu memfasilitasi pendidikannya dan lain sebagainya. Cuman kadang ujiannya bu, saya ngalami berkali-kali. Saya ngajar anak-anak kan dari mulai tinggal di sini sampai pindah sono. Itu biasanya kalau anak yatim itu punya keistimewaan tersendiri. Kalau anak yang lain disuruh duduk, duduk. Loh kadang anak yatim disuruh duduk malah naik ke atas meja. Biasanya itu ujiannya kita. Lah apakah nggak boleh ngomongin agak sedikit keras? Boleh. Wong itu untuk tujuan kebaikannya dia. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Dan mereka tidak menyarankan ngajak untuk membantu memberi makan orang yang miskin. Kalau kita nggak bisa memberi langsung, paling tidak ngajak. Di Cilincing itu ada namanya Yayasan Bank Nasi. Berarti dia hari Jumat
Itu dia ngajak orang-orang untuk berdonasi nasi bungkus. Yang ada ngasih 10, ada yang ngasih 5. Kemudian setelah itu didistribusikan ke masjid-masjid, ke yayasan-yayasan, tapi sudah berbentuk nasi. Di Cilincing saya pernah diundang sekali ngisi acara apa lupa, dekat SMK 36 apa ya, ya. Nah, ini kan walaupun bukan dia yang memberi, tapi dia ngajak orang. Misalnya satu orang ada yang ngasih 5 bungkus, 10 bungkus, lah kalau dikumpulin kan lama-lama jadi banyak. Misalnya mohon maaf ya, saudara kita yang Gojek, Grab, itu kan lumayan ngurangi pengeluaran untuk makan siang. Mohon maaf, misalnya pekerja-pekerja yang lain ya, Pak Ogah yang kadang yang di pinggir jalan. Nah, lumayan kan paling enggak 15.000, 20.000 yang mereka keluarkan terbantu dengan ini loh, donasinya orang-orang ini. Lah kita mengeluarkan 5 bungkus loh, kayaknya ya enggak berat ya. Mama masak sendiri di rumah, porsinya dibanyakin, lauknya apa, pokoknya 5 bungkus diantri. Lah ini membantu dalam meringankan beban saudara kita yang dalam tanda kutip miskin. Wa taquluna turasa aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Orang-orang yang kebangetan itu mereka memakan turos itu warisan. Kalallamma, dengan dicampur aduk mana yang halal mana yang haram. Yang halal berarti memang jatahnya dia, yang haram jatahnya saudaranya tapi diembat. Ini hati-hati dalam hal warisan yuk. Banyak keluarga jadi pecah, berantem, sampai ada yang bunuh-bunuhan gara-gara warisan. Saya itu pernah ditanya, ada ibu-ibu nanya tentang warisan. Begitu Pak Ustadz, cara pembagian warisan dengan hukum Islam seperti apa? Begitu saya jelaskan dia malah bilang enggak jadi ya. Lah kenapa Bu? Kok dapatnya saya lebih sedikit ya? Terus enggak jadi? Enggak jadi, ya terserah. Tugas saya cuma memberitahu bahwa hukum waris dalam Islam seperti ini caranya. Kadang orang itu sekiranya menguntungkan hukum itu dipakai, tapi kalau merugikan enggak. Ya itu kita begitu. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan mereka cinta terhadap harta itu berlebihan. Orang sampai tega mengembat jatah warisan saudaranya itu kan karena cintanya terhadap duit berlebihan. Orang sampai pelit, kalau mau sedekah itu mikirnya lama banget. Yang ini apa yang ini, yang ini, yang ini apa yang ini, yang ini. Akhirnya yang paling pinggir, yang warna abu-abu. Pertama dibuka yang kelihatan kan merah. Merah, kamu tetap jaga dompet ya. Sebelahnya biru, temenin yang merah ya. Sebelahnya hijau, temenin yang biru sama merah. Sebelahnya ungu. Bener ungu ya. Ungu, tetap kamu di sini. Yang coklat tetap di sini. Nah, ini yang abu-abu. Keluar. Yo alhamdulillah masih ada yang keluar. Harusnya kita itu dalam bahasa Indonesia itu terima kasih. Ada yang kita terima, ada yang kita kasih. Wis kita atur sendiri kemana kita akan mengkasih itu. Yang penting ada yang dikasih. Jangan cuma terima tok tapi nggak pernah ngasih. Air itu kalau cuma nambung, kalau nggak ngalir jadi penyakit. Penyakit apa tuh yang kalau Jumat pagi ibu-ibu pada nyatetin itu? Jumantik. Itu kan gara-gara air nggak ngalir. Mungkin di daerah yang airnya ngalirnya masih bagus, itu petugas Jumantik nggak laku kali ya. Nah iya, wong nggak ada itu kalau di sini, karena airnya nggak ngalir. Lah rezeki biar sehat, ya rezeki yang ngalir. Wallahu a'lam bishawab. Ridhoillah wa syafa'ati Rasulillah. Kita doakan yang berulang tahun Raja Lutfi Asy-Syaukani